Assalamualaikum sahabat seiman, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pertanda datangnya kiamat adalah turunnya Dajjal ke bumi. Dajjal digambarkan sebagai sosok menyeramkan bermata satu. Matanya bagaikan buah anggur busuk. Rambutnya keriting dan panjang hingga menyentuh bahu. Di keningnya terdapat tulisan kafir dengan menggunakan bahasa Arab. Bagi kaum muslim, kehadiran Dajjal sangat dikhawatirkan, bukan hanya sebagai penanda datangnya kiamat. Dajjal juga akan membuat akidah terbolak-balik lewat fitnahnya. Fitnah Dajjal merupakan yang paling besar di antara segala fitnah. Ia akan menyesatkan umat manusia melalui fitnah yang ia sebarkan. Melalui fitnah inilah, keimanan umat muslim akan diuji. Agar terhindar dari kesesatannya, umat muslim yang beriman wajib tahu seperti apa fitnah-fitnah yang dilakukan Dajjal. Lantas seperti apa bentuk fitnah yang dilakukan Dajjal? Simak video ini sampai akhir supaya kita tidak tersesat. Bentuk fitnah Dajjal. 1. Membunuh satu jiwa lalu menghidupkannya kembali. Dajjal akan membunuh manusia dan berjanji akan menghidupkan kembali orang yang telah mati. Rasul bersabda, "Keluarlah pada hari itu seorang yang terbaik atau di antara orang terbaik." Dia berkata, "Aku bersaksi engkau adalah Dajjal yang telah disampaikan kepada kami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Dajjal berkata kepada pengikutnya, "Apa pendapat kalian jika aku bunuh dia dan aku hidupkan kembali? Apakah kalian masih ragu kepadaku?" Mereka berkata, "Tidak." Maka Dajjal membunuhnya dan menghidupkannya kembali. Hadis riwayat Muslim 2938. 2. Surga dan neraka bersamanya. Fitnah yang dibawa Dajjal berikutnya adalah Dajjal dapat membawa surga yang hakikat adalah neraka. Begitu juga sebaliknya. Dari Hudzaifah radhiyallahu anha, Rasul bersabda, "Dajjal cacat matanya yang kiri, keriting rambutnya, bersamanya surga dan nerakanya. Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka." Hadis riwayat Muslim 2934. 3. Memerintahkan langit menurunkan hujan. Fitnah ketiga yang disebar Dajjal yaitu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Dari An-Nawas bin Saman radhiyallahu anhu, Rasul berkata, "Dia datang kepada satu kaum mendakwahi mereka. Mereka pun beriman kepadanya, menerima dakwahnya. Maka Dajjal memerintahkan langit untuk hujan dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman. Maka turunlah hujan dan tumbuhlah tanaman." Hadis riwayat Muslim 2937. Yang keempat, harta benda akan mengikutinya seperti sekelompok lebah. Fitnah selanjutnya yaitu kemunculan Dajjal akan diikuti banyaknya harta. Rasul berkata, "Dia mendatangi reruntuhan dan berkata, 'Keluarkanlah perbendaharaanmu.' Maka keluarlah perbendaharaannya mengikuti Dajjal seperti sekelompok lebah." Hadis riwayat Muslim 2937. 5. Menggergaji seseorang lalu membangkitkannya. Fitnah kelima yang disebarkan Dajjal adalah menggergaji seseorang lalu mampu membangkitkannya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, mengatakan bahwa Rasul menyampaikan kepadanya sebuah hadits yang panjang tentang Dajjal pada suatu hari. Di antara apa yang beliau sampaikan adalah, Dajjal datang dan dia diharamkan untuk masuk ke kota Madinah. Maka dia berakhir di daerah yang tanahnya bergaram yang berada di sekitar Madinah. Maka keluarlah kepadanya seorang yang paling baik dan dia berkata, "Aku bersaksi bahwa kamu adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Rasulullah." Lalu Dajjal berkata kepada pengikutnya, "Bagaimana jika aku membunuh orang ini kemudian menghidupkannya? Apakah kalian masih tetap ragu tentang urusanku?" Mereka berkata, "Tidak." Dia pun membunuhnya kemudian menghidupkannya. Orang yang baik itu berkata setelah dihidupkan, "Demi Allah, aku semakin yakin tentang dirimu." Rasulullah berkata, lalu Dajjal ingin membunuhnya lagi namun dia tidak sanggup melakukannya. 6. Bersamanya air, sungai, dan gunung roti. Dajjal juga membawa fitnah yang mengatakan bahwa bersamanya terdapat air, sungai, serta gunung roti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
sesungguhnya bersama dia ada surga dan nerakanya, sungai dan air, serta gunung roti. Sesungguhnya surganya Dajjal adalah neraka dan nerakanya Dajjal adalah surga. Hadis riwayat Ahmad. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah berkata tentang Dajjal, sungguh Dajjal akan keluar dan bersamanya ada air dan api. Apa yang dilihat manusia air sebenarnya adalah api yang membakar. Apa yang dilihat manusia api sesungguhnya adalah air minum dingin yang segar. Barang siapa di antara kalian yang mendapatinya hendaknya memilih yang dilihatnya api. Karena itu adalah air segar yang baik. Hadis riwayat Muslim 2935. Cara menghindari fitnah Dajjal. Rasul telah mengajarkan kita bagaimana cara untuk menghindari fitnah Dajjal. Tetap simak video ini sahabat seiman, supaya kita dapat memetik ilmu dari tayangan ini. 1. Berpegang teguh pada ajaran Islam. Hal paling utama untuk menghindari fitnah Dajjal adalah dengan senantiasa berpegang teguh terhadap ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Selalu berada di jalan Allah akan membuat seseorang terhindar dari tipu muslihat Dajjal. Dajjal buta sebelah matanya, sedangkan Allah tidak. Sehingga, iman dan keteguhan hati terhadap Allah adalah syarat pertama terhindar dari fitnah Dajjal. 2. Membaca doa agar terhindar dari fitnah Dajjal. Sebagaimana telah tercantum pada sebuah hadis dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian selesai membaca tasyahud hendaknya ia berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Beliau membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahanam, azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Dajjal. Hadis riwayat muttafaq alaih. 3. Menghafal surat Al-Kahfi. Abu Darda pernah berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Ada ulama menyatakan bahwa di dalam 10 ayat pertama surat Al-Kahfi terdapat keutamaan yang luar biasa. Surat Al-Kahfi dapat mengokohkan hati siapa saja yang membacanya, sehingga ia takkan tersentuh fitnah Dajjal. Ia takkan heran dengan kemampuan Dajjal, dan takkan terpengaruh oleh Dajjal. Di antara waktu yang baik untuk membaca surat Al-Kahfi adalah hari Jumat. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinai cahaya antara dia dan Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Itulah tadi, tayangan singkat tentang tipu muslihat Dajjal, dan bagaimana cara kita untuk terhindar dari fitnah-fitnah Dajjal. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.